Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Di episode 2 ini diawali dengan Sunja yang sedang ada di kapal menuju ke pasar. Di sana dia menyaksikan Hansu yang sedang bertengkar dengan seseorang nelayan. Hansu sangat marah karena anaknya sedikit kurang ajar dengan ayahnya yang pendek. Hal itu disaksikan langsung dengan Sunja. Setelah Hansu pergi, Sunja datang menemui anak nelayan tersebut untuk menukar ikan dengan jeruk yang dia punya. Hansu yang melihat itu pun sudah salah paham duluan, karena menjual ikan yang tak lebih kecil. Seharusnya ikan-ikan itu bisa dibiarkan bertelur. Sunja pun menjelaskan, karena itu kita nggak akan pernah puas dengan hasil ikan tersebut. Hansu yang mendengar itu pun menyuruh Sunja untuk pergi. Sesampainya di rumah, Sunja pun bergosip dengan salah satu pembantu yang ada di rumahnya, yang menceritakan kalau seorang maklar yang baru sangat tampan. Namun Sunja bilang lelaki seperti itu tidak pantas untuk direbutkan. Esoknya Sunja pergi ke pasar lagi guys. Saat itu tiba-tiba saja ada ibu-ibu penjual yang memberikan hadiah, yang merupakan hadiah itu dari maklar tersebut, yaitu Hansu. Ibu itu bilang para gadis sangat menggilainya. Namun Sunja menolak pemberian dari Hansu dan bilang kalau dia bukan siapa-siapanya. Lalu pergi guys. Saat sudah selesai berbelanja, Sunja hendak pulang. Namun ada beberapa orang Jepang yang menghadangnya dan menggeretnya ke dalam untuk diperkaos guys. Salah satu pria dari komplotan tersebut pergi dan sepertinya dia memanggil Hansu. Benar saja dong, tiba-tiba saja ada Hansu yang muncul, lalu menghajar pria-pria tersebut dengan mengancamnya untuk tidak mengganggu gadis tersebut. Lalu Hansu pun mengantar Sunja pulang dan menjelaskan kalau mereka mengganggu maka mereka akan dibunuh. Omo, pria jantan sekali ya. Saat sudah sampai, Hansu hendak membantu untuk membawakan barangnya. Namun Sunja masih agak takut dan menolak. Sunja menanyakan, apakah kamu hendak membuang baju tersebut? Bawalah ke Teluk, besok aku akan mencucikannya sebelum makan siang. Lalu Sunja pun pergi guys. Esoknya bener aja dong, Sunja mencucikan pakaian Hansu dan mereka pun saling bertukar pikir guys, menyuruh Sunja untuk belajar membaca dan menulis agar dia bisa lebih berkembang lagi. Tapi Sunja bilang dia lahir di sini dan tinggal di sini. Mau bagaimana lagi? Dia memang lahir miskin dan kau tak berhak untuk mentertawakannya. Hansu juga cerita kalau dia bilang dia juga miskin seperti Sunja. Dan setelah itu Hansu bilang ingin berkunjung lagi saat Sunja akan mencuci. Esoknya bener dong Hansu berkunjung lagi saat Sunja mencuci. Lalu di sana Hansu flashback akan dia kecil, di mana dia hanya mempunyai satu setel pakaian dan setiap malam dia mencucinya. Itu merupakan perjuangan mereka yang sangat susah zaman dulu guys. Ayahnya sekarang sudah meninggal dan dia sudah melupakan hal-hal tersebut. Sepertinya hati Sunja sudah mulai luluh guys. Esoknya mereka ketemu lagi untuk ketiga kalinya. Namun kali ini Hansu mengajak Sunja untuk mencari jamur di hutan, karena jamur bagus untuk dibuat sup. Namun feeling Mimin beda nih, dari senyumnya aja udah kelihatan guys. Dan bener aja dong, saat di hutan mereka melakukan hal itu guys. Sunja di unboxing di hutan. Dasar om-om, tahu aja deh. Dan kita beralih ke masa depan. Pada tahun 1989, di mana Solomon sedang menghadiri acara pernikahan. Di sana Solomon ketemu dengan teman masa kecilnya yang sudah lama tidak ketemu. Mereka pun mengobrol ringan mengenai orang-orang yang mudah mendapatkan duit. Dan itu seperti putra Pachinko. Mendengar itu Solomon mengingat ucapannya waktu kecil yang menghinanya karena keturunan orang Korea. Lalu takut Solomon marah, dia pun memuji Solomon karena dia bisa membuat Colton bermitra dengan Pak Abe. Lalu mereka pun ketemu dan tiba-tiba saja ditanyai mengenai golongan darah guys. Pak Colton percaya dia tipe orang yang optimis. Namun kita lihat saja nanti. Setelah mendengar itu, Tom pun bertanya dan Solomon menjelaskan mengenainya yang akan tetap setia ke perusahaan. Yang penting mah digaji ya guys. Scene berpindah pada Sunja yang menemui iparnya yang sedang sakit dan Sunjalah yang merawatnya di sana guys. yang tinggal menunggu waktu saja.
Sunja berusaha untuk menghibur, namun tetap tidak bisa menutup kenyataan mengenai iparnya yang sedang sakit dan tua. Scene berpindah lagi pada Solomon yang sedang rapat mengenai pembangunan mereka yang terganggu karena ada satu rumah yang tidak mau menjual tanahnya, dan dia merupakan emigrasi dari Korea ke Jepang, di mana masa itu ia membeli tanah seharga 4.000 yen. Itu sangat murah sekali ya guys. Setelah itu mereka pun pergi mengunjungi rumah tersebut, tapi tentunya Solomon sendiri yang masuk ke dalam ya. Saat sudah masuk dan memberikan hadiah untuk nenek itu, di mana hadiah itu ditolak dong oleh nenek tersebut. Solomon mencoba merayu dan mencontohkan buah yang dibeli dan tanah yang dia beli dulu. Justru lebih mahal buahnya yang sekarang. Dan Solomon menawarkan uang senilai 1 miliar untuk tanahnya tersebut. Nenek yang mendengar itu pun agak kaget. Dan Solomon bilang cobalah untuk memikirkannya lagi. Dan ini untuk anak-anakmu juga. Ya, you know guys, nenek tersebut marah dan masuk ke dalam rumahnya. Yaitu bertanda kalau dia bakal menolak tawaran tersebut guys. Scene berpindah di pachinko milik ayah Solomon, di mana Musashi meminjam uang ke bank senilai 4 miliar yen untuk pembangunan pachinko kedua miliknya. Scene berpindah pada Musashi dan Etsuko, di mana mereka sedang menemui detektif yang mencari keberadaan Hana. Namun tidak ada kabar. Sosetnya lagi, uang mereka pun terbuang sia-sia untuk detektif tersebut. Jejak terakhirnya diketahui 8 bulan yang lalu di pemandian bordir, dan dia merupakan seorang PSK yang mempunyai banyak sekali klien. Sebagai seorang ibu, hati Etsuko sangat sakit guys. Scene berpindah lagi pada Solomon yang balik dengan hasil kecewa. Namun tiba-tiba saja ditelepon dengan seseorang yang ternyata itu Hana guys, dimana dia bilang sangat merindukan Hana. Solomon bertanya kemana saja Hana selama ini. Solomon minta agar diberitahu di mana dia sekarang. Dia akan segera menemukannya, namun Hana tidak akan pernah bisa ditemukan guys, karena sudah terlalu lama dan tidak ada jalan keluar. Solomon bilang ibunya sangat mengkhawatirkannya, namun Hana minta untuk dirahasiakan dari ibunya. Saat itu percakapan mereka didengar oleh Naomi guys, dimana Hana bilang baguslah sekarang sudah di Amerika, dan sudah ada cewek di sebelahnya, dan kamu menyukainya kan? Namun Hana nggak suka dan membencinya. Ternyata selama ini Hana mengamati Solomon. Dan ya, telepon pun dimatikan guys. Lalu scene berakhir. Thank you untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Bye-bye.